kita itu mesti bangga dengan bahasa nenek kita sendiri. Adik-adik luntuan yang tinggal di Lancir, adik-adik luntuan yang tinggal di mana nanti kalian berada, bagaimana nanti umpamanya Allah berikan kepada kalian kelebihan untuk berdakwah, jangan kalian tinggalkan bahasa kampung halaman kalian sendiri. Tanya bangga membahasakannya, walau cacian hinaan, keanehan yang mereka ada mulai dengar, tanya mesti bangga. Lagi berpegang di Pak Camat Pulau, di daerah Dayuanyo nalam cu, nalam kubu, nalam jerat, nalam buhung, pokok liulang. Tanya jangan minder dengan bahasa atau nama kampung kalian. Tanya mesti bangga. Tanya tinggal dalam kubu, bangga dengan masyarakat dan anak kamu. Bukan ya. Setidaknya awaknya belum pernah ada lagu. Jangan pernah itu. Tanya mesti bangga ya. Apapun perkataan orang lain, mungkin kadang di luar sana dia berjualan Bandung, Pak tinggal dalam kubu, mencuci apa hal itu. Tapi hal itu perkataan di sana tempat lahir kita, itulah tanah air kita. Kita mesti bangga dengan nama yang telah nenek moyang kita berikan dulu untuk kampung halaman kita itu. Begini lagi. Dan tanya orang yang tinggal di kampung-kampung yang ada di Wantan Pemali, mereka juga kesedarannya yang agak-agak lain dengan kampung. Nan kampung anak kami akhirat, tapi tanya yang pegang tunanggo. Hilap tidak adanya, tapi untuk bonan kampung anak akhirnya, tapi tanggung jawab ucapan dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaku menano, ini terang. Ya kan, ya adik-adik, dimanapun dan apapun ramalan pengalaman kita mesti bangga, anakku ini. Namanya, hanya kadang lain, bagaimana nanti. Nyo, kacau biru je. Mesra Isra Wami Arab Kebaya Bekwo, untuk insyaAllah, sebab malam bahasa dan tuan dakwah di ada tulen kampung dua. Blangkrung. Blangkrung. Nanti sejarah Isra Wami Arab sampaikan di sana. Kemudian yang mungkin lo sampaikan cuplikan kecil macam untuk buat tamsilan atau ketika Nabi memasuki surga dan neraka yang tak panjang, insyaallah. Nah, nyo dah bahas dulu yaitu tentang perjalanan pertama menuju Isra wal Mi'raj. Supaya nyo macam-macam nek-nek dontuan yang hana di YouTube, kadang hana pernah awak nyo kadang TikTok, mungkin TikTok kadang hana awak nyo tubu, live streaming kadang hantam awak nyo nonton supaya merangkai nanti hana dan nyo ngambang. Hamnanya pulang kaji bagi adik-adik yang tak pernah dengar. Jadi terjadinya Isra wal Mi'raj itu ibu bapak menyebutkan dalam kitab Al-Mi'rajul Kabir karangan daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ya, senada dengan pun yang disampaikan dalam kitab Qissatul Mi'raj yang terjadi bertepatan pada malam Senin 27 bulan Rajab. Malam 27 nya ibu bapak, bak malamnya ke abang bertuan Bandung. Peristiwa yang sangat amat mengagumkan, yang sangat amat agung terjadi pada diri seorang Nabi katanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah undang Nabi untuk bertemu dengan Rabbnya. Allah ingin bertatap langsung dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zahir dan batinnya. Dia dipulih Nabi-nya dari mula pun kota Mekah sampai ke Palestina, sampai Nabi kita nanti ke aras kursi. Jadi malamnya Allah perintah malaikat Jibril lihat Nabi dan sebab orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nyobang bukan mata Nabi Muhammad, kadang dengan Nabi Muhammad. Bahkan dari zaman Nabi Adam dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, yang menjadi teman akrab Nabi Adam tidak lain adalah malaikat Jibril. Jibril memang diutus oleh Allah untuk menemani para nabi dan rasulnya Allah. Maka ini apa riwayat juga menyota baca dalam kitab Badai Zuhur, itu karangan daripada Imam Jalaluddin Asyuyuti. Malaikat Jibril yang bapak ketika Nabi Adam turun ke kubur, ketika Nabi Adam setelah makan buah kundi dengan Siti Hawa,
Padahal yang pajo bakuldi wakilnya Siti Hawa. Nabi Adam dalam pajo, Nabi Siti Hawa yang jatah tubik dalam surga, yang namun karena didorong oleh rasa kasih sayang dan cintanya seorang Adam kepada istrinya, maka ketika itu silap Nabi Adam, tua Nabi Adam berpajo bakuldi, yang pada akhirnya dengan Nabi Adam ikut turun ke permukaan bumi. Yo bapak Bandung. Padahal ini mencari kamu agak gede. Karena aku awalnya orang-orang dan kanyu agam perumbang sebenarnya jangan menjadi bangga. Kalau anda umpama Nabi Adam turun ke umum padanya ada lainnya. Jadi kan Nabi Adam mereka Siti Hawa pertama yang memakan. Aku kali buat dengan Adam. Saya bersumpah demi Allah, Adam, saya adalah penasihat yang benar untukmu. Jadi bahwasanya iblis berbicara dengan Adam, namun kemauan iblis ketika itu Hawa yang mendengar. Iblis tahu betul yang mudah terpudaya mereka ibu Bandung bukan kami laki-laki, tapi kalian perempuan. Awak inang yang mudah terpedaya dengan bujuk rayu. Yang cowok pen koperati inang baga. Inang. Ambillah agak 2 juta, agak banyak kakak tutup, maka 1000 sehari, kalau lebih kakak beli nanti kakak kasih sama kami. Emang 1000 kakak, cok 2 juta. Bawa lewat ke karena untuk ini, kok itu. Lu awak koperasi, awak itu dia. Tak lihat. Kamu nyonya mencoba koperasi kan juga tak biu ada. Ya, kamu agak mana? Kamu agak mana model lagi kan? Yang ke model-model pencet ya? Dan ya, Allah melarangmu Adam untuk memakan kulbi supaya engkau tak kekal di surga. Makna kulbi itu Muhammad Adam adalah kekal, makhluk kekal. Barang siapa yang memakan buah kulbi, maka dia akan kekal di surga ini. Inaku Siti Hawa, ibunda kita bersama ibu bapak Bandung memakan buah kulbi. Geger Nabi Adam di Siti Hawa pun bangdan. Umpama mau lagi yang geger di Siti Hawa dulu, apa aku itu nak kau ini? Nyoba tanya nyoba mengkawin kembang. Kaduha bacu ayahi, watinya napai, watinya nei, watinya abuahnya almarhum, wati almarhum anali, bang. Kadang lagi ikut lebih banget. Kita paju bokol di kekal di surga. Nabi Adam kasutnya pilih, kaknya pilih, urusan kamu ada. Tidak pilih kan? Tunggu dakwah watinya iblis tunggu dirayu Adam Siti Hawa memakan bokol di pak di paju bokol di Siti Hawa. Lagian yang di paju bokol di langsung kuldi itu masuk ke perut Siti Hawa, jika ke eskopel bahu ini. Mulai kemudian kakak eskopelnya memang kadang hendak hukum bawanya bahasa istilah bahasa lu, makanya lu yang hukum. Mulai kemudian kakaknya bahasa gasaji, mulai kemudian jaga program lu bestio. Buah kuldi yang dimakan oleh Siti Hawa itu pada waktu itu jika darah haid bagi Siti Hawa, maka inong dah haid. Ianya. Ya, saudara, di baju Siti Hawa, tublok pakaian Siti Hawa, terbuka pakaian mahkota kebesaran Siti Hawa yang ada di surga. Bahwa dengan diutur oleh malaikat Jibril Siti Hawa. Disinilah Siti Hawa mengadu kepada Nabi Adam. Ini aku dah mumpung, sepintar apapun seorang perempuan, sebijak apapun seorang perempuan, seberani apapun seorang perempuan, ternyata ketika mencupet ibu, bak kamu laku, oh jawabnya wow. Tidak sampai kalian.
Sebodoh-bodoh kami laki-laki tempat mengadu kalian. Maka kalian jangan bangga dengan pekerjaan yang kalian miliki. Nyok kadang nanti tinggal inang lakor kalau kayak pembantu bagi inang jiru. Katanya kebijakan tu kadang lakor tukang kumit anu di rumah. Bungo ya yo pem mana ko nyok yang tu dengkut nyok betul tidak ko tu banyak yang kayak gini. Makanya adik-adik luduan lah kemar ya. Jadi carilah istri kalian yang sepupu dengan kalian agar kalian bahagia hidup bersamanya nanti. Yang sesuai mentanyo itanyo pamaji sepupu di bidang kecantikan tanyo laga dan itanyo belaga duduk tanyo laga aji. Baik itanyo jagung damano. Kami itanyo yang putih lagi es bate hana dia tinggal umur dia. Yakin kau anu. Lang-lang pikiran yang mandai umur kadang pakai jubian dalam umur pakai jubian. Nya itu dia cari itu. Bos malakama nantinya, maka yang sesuai pekerjaan juga demikian agar martabat kita seorang laki-laki tak direndahkan di kemudian hari. Dunia. Dengar ya? Dulu baju dari Hawa, kaji ke Skopel. Tadi kagak YouTube dari dalam surga. Nabi Adam wajahnya ibu bapak karena sayang kepada Siti Hawa, gejok kembali dengan dia, bupak ke baju. Wajah ke baju oleh Nabi Adamnya ke Allah pegang pak malaikat Jibril. Jibril, menurut Tuhan ya Allah, Adam ke baju je. Kibar ya Allah, mata ku Adam. Gemat ku tak kuadam metin sebuah kuldinya di kerongkongan Nabi Adam selama 1 bulan. Jil ke baktanya jino anu to inam nama je abi ikut dia pakai keadaan anu to inam kamu kan anu to anu to melowong kayu to ubin maka ada mungkin ubin bino anu to. Itulah karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Guyuma Pak Malaikat Jibril, kalaulah seandainya ibu bapak dan tuan-tuan Bandung Allah membiarkan Adam menelan buah kurdi, sungguh tanyawagamna cin Skopel. Nah sih, tapi Allah tahu. Nyonya tak pedih oleh Adam, juga Skopel, hancurkan warga di masa yang akan datang. Gak akan berkembang anak cucu Adam. Jino kamu nak Skopel awak nyonya, apa ini yo? Tangga kita tapi tangga mau dah ini orang. Tangga 16 tapi tangga lepto dan laku. Di mana? Kau dah kunjung inam saya kau dua makan dua mak, mana jelas kan? Enggak. Allah tahu. Makanya ibu bapak karena buah kuldi itu buah berdosa. Haid seorang perempuan dasar dari kuldi, maka bagi seorang perempuan yang sedang haid ketika hidup di dunia, maka itu kafarah penebus dosa bagi dia. Makanya bapak Bandung rumah kakak di Selatan Bandung, kita sedang halangan, tanya dengan haid, maka di ketika pagi maulah kita baca. Apa nih? Kita baca apa dengan? Allah itu kita dua boleh baca. Astagfirullah min kulli dzambin. Benar? Pun Alhamdulillah yang ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Ini tadi bacaan yang lunguh juga, kemudian keput juga, gepeluruh disiarkan oleh Allah kakak sebagaimana jatuh gugurnya daun kayu dari pohon yang telah mati. Mereka kakak tua-tua ingat dalam doanya, mereka Yohana ada bulan. Mereka ingat yang tadi. Alhamdulillah yang ala kulli halin astaghfirullah min kulli dzambin. Yang apa? Dan ya, pengkajian Nabi Adam ke umur. Nabi Adam diturunkan ketika itu di India, di suatu gunung, suatu bukit yang bernama Bukit Rohun, dan Siti Hawa di pesisiran kota Jeddah diturunkan. Jadi Nabi Adam wadahnya ibu bapak abang, wadah bandun gunung umumu, banyak anak itu pusat pun. Puna,
Jadi gundah gulana Nabi Adam ordenan. Bertepatan turunnya Nabi Adam itu pada sore Jumat di ketika tenggelamnya matahari. Malam Sabtu Nabi Adam kena ubungo. Jadi kontusah Nabi Adam bujuk ketinggal oleh Allah Ta'ala bak Nabi Adam. Segolong Nabi Adam pun kena ubungo adik abang. Golong nak tengok. Binatang-binatang yang dalam rumah kalau nak tengok. Gajah nak tengok, dinosaurus nak tengok, cincin nak tengok, keleng nak tengok, apa ketabi-tabi nyawa malam ko. Gajah murut ketabi-tabi. Wakil Nabi Adam pun kena hubungan karena susah Nabi Adam ketika itu karena sudah melakukan dosa. Allah ingin merepres pikiran Adam. Gepetinget Nabi Adam. Tertidurlah Nabi Adam di malam Sabtu. Maka malam Sabtunya dinamakan dengan Sabtu karena makna Sabtu adalah tidur atau istirahat. Malam Minggu nunggu bahkan Minggu apa aku dukung. Mau Sabtu dukung Minggu. Minggu lah yang terfikir tengok. Satu. Watekat ingat Nabi Adam, seluruh makhluk Allah yang dalam bumi watekan tertidur semuanya. Cicim tengah mengatakan lumo barang nyona lumo dengan lumo juga ada. Tadi macam budak bengok mempres pikiran-pikiran binatang yang kata pres badan-badan mana. Itulah kejadian bukan di mana tak badan dia. Padahal Nabi Adam ketika itu sudah tertidur. Kira bang abang bandung bapak ibu untuk menenangkan pikiran dari menyelesaikan masalah itu adalah tidur. Untuk tapras pikiran, refresh pikiran, tengok tak hidup cara dari Allah Ta'ala. Untuk upaya mudah pikiran dan menyelesaikan satu masalah, tidurlah dulu bang. Insya Allah esok hari akan fresh pikiran, mudah kita memikirkan apa yang ingin kita selesaikan. Tanya juga mau pakai mainan, hana mangan hati. Oh betul deh. Nggak mau lah. Hai kan tengok tunggu kibat jet antimo. Insya Allah muntah jet antimo tengok yang tengok bunga kamu dah dapat selesai masalah. Dah di ketika Nabi Adam pun tengok bunga panjang bukan Nabi Adam. Panjang bukan Nabi Adam. Malaikat Jibril yang tukang kau. Bawa sini Adam saya potong. Apa ini Jibril ini kuku. Kuku itu apa Jibril kukunya itu bukan itu kuku. Oh jadi malaikat Jibril. Gecok tu wajahnya bukan Nabi Adam. Gekok Nabi Adam. Maka orang yang memotong rambut, sondong yang pakai salon, yang tukang poh-poh masyarakat dan non-non dan adik itu sebenarnya pekerjaan mulia pernah dikerjakan oleh malaikat Allah yaitu Jibril alaihissalam. Jibril yang tukang poh Nabi Adam. Gepusapat gepusapat bukan. Getanam oleh malaikat Jibril tepatnya di Jazirah Arab. Getanam di Jazirah Arab. Bak tempat getanam bukan Nabi Adam di timur tu dengan bak kurma. Jadi bak kurmanya timur pertama sekali bak bekas tempat ditanamnya kuku dan rambut Nabi Adam alaihissalam. Nah, cuman buah kurmanya kon dari buke, bentuk dalam buatan ya pegang mbak ngono kaya wang ida buke Nabi Adam tu. Kon yang dari buke makna dari bekas tempat ditanam itu. Ya. Dah ya. Jadi malaikat Jibrilnya sebenarnya sudah ada. Maka dalam tabung riwayat dulu kan, dari 10 orang malaikat ini sebenarnya mereka mempunyai anggota sebanyak manusia yang ada di bumi ini. Jibril nyobang anggota malaikat Jibril sebanyaknya manusia yang ada di bumi ini. Banyak, bentuknya sama dengan malaikat Jibril. Coba menyebut dalam riwayat mana? Wadelin gupugot malaikat Jibril ya Allah Ta'ala dari tubuh malaikat Jibrilnya gupugot malaikat Jibril yang lain yang serupa dengan malaikat Jibril pada dasarnya, pada aslinya ya, yang tugasnya sama dengan malaikat Jibril. Malaikat Israel sebenarnya bang banyak, yang ketuanya satu yaitu malaikat Israel yang paling besar dan yang paling perkasa yang diberikan kematian kepada beliau. Namun anggota malaikat Israel anggota nyoba tanya nawu meninggal dan wajib nawu meninggal fajam gejak malaikat sebab bila ini membuktikan bahawa malaikat itu ada pesuruhnya, ada anggotanya. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam
Karena anak muda merumpuk Nabi Sulaiman, kemudian kandung di malaikat maut, kemudian linyan po kuno jiu kucina, kemudian ditarik nyawanya di sana. Padahal malaikat maut bersama Nabi Sulaiman, ketika itu. Ada riwayat lain, Nabi manusia anak muda saya selalu berdoa kepada Allah. Lu doaku ya Allah, nuku ampun desyalun, nuku ampun desya malaikat yang memegang matahari ya Allah. Yang tapi doa dengan Allahumma ghfirli wa li malaki syamsi ya arhamar rahimin. Ternyata doa anak mudanya bak malaikat matahari yang tukang matahari. Akhirnya ketika itu ibu bapa, malaikat yang nabak matahari gelak yang izin ba Allah Ta'ala jak tahu anak mudanya. Ya Allah, berikan izin kepada saya untuk menengok pemuda teman saya yang selalu mengirimkan doa untukku. Kemudian turunlah malaikat itu menyerupai seorang pemuda dan menemui pemuda itu. Assalamualaikum, kalau bahasanya Waalaikumsalam. Benarkah engkau nak yang selalu berdoa untuk malaikat matahari? Betul. Lun ke malaikat penanggung tukang matahari. Gede mana mudanya? Ubingnya bagilah matahari. Ubinglah. Nyapu foto lun lagi kata haji. Munyolun jak wajah asli lun kau akan terbakar dengan panasnya tubuhku. Oh, yang benar anak muda. Karena gatal kata be kamu doa Pak Lun, ada laki juga Lun. Judul laki Pak Allah Taala. Kalau diizinlah Allah Taala, insya Allah permintaan itu akan dikabulkan nantinya. Coba kalau laki itu yang boleh kan? Boleh anak mudanya. Meno malaikat matahari. Kalau memang itu boleh saya meminta. Lon malaikat kena duduk di mata Allah. Lon kena duduk di mata Allah dia. Tame lon kena mata Allah. Kena malaikat terang belakang ke malaikat menyonya agak berat dia. Sebab matahari itu panas. Belum sampai ke matahari nanti udah meleleh dagingmu. Ilon pokok itu. Lagi Allah Taala. Akhirnya Nabi ketika itu malaikat meminta kepada Nabi, meminta kepada Allah untuk membawa malaikatnya anak mudanya ke matahari. Diizinlah Allah disediakan tempat di matahari yang pada ketika itu bapak-bapak gening bak matahari. Kemudian truk bak matahari. Pulau yang telake wahai teman tuan anak muda, malaikat penanggung matahari, taboh itu lagi, taboh itu lagi. Ujo tanya mbak malaikat Israel fiat pajan bisa punya wong lu. Nyar hafia tanya dong. Tidaknya konvesti teman dengan malaikat Israel. Cobalah tanya. Lihatlah, berangkatlah malaikat matahari bertanya kepada malaikat Israel. Israel, nalun tuh. Ilun nangon tidur di dunia selalu mendoa kulun, kemudian lagi ampun kulun doanya selalu sampai kepadaku. Kemudian dia meminta tolong kepadaku untuk menanyakan kapan kau akan mencabut nyawanya. Kepada malaikat Israel, ini rahasia. Kini mereka tahu bahwa dengan tadi bedanya beda rahasia mau menggampung. Tadi makan tuh aku rahasia. Bahwa ada kalau kita minum apa? Ini lu lagi izin mbak Allah lagi minta izin kepada Allah. Akhirnya dibuka buku catatan ketika itu. Tonali bulan beri bulan beri bulan bantu baca di malaikat Israel watian mengapi oleh malaikat Israel nyok tre udah meninggal hantom luntu mengelam mau meninggal lagi nyok kan anak mungkin pakon Israel nyongon gatanya baru meninggal itu ajal. Ini tempat kau cabut nyawa ketika dia sampai ke matahari. Hantom nanam manusia yang sampai ke matahari. Ini malaikat matahari dia ci ide di sini. Ci
ide Jino. Oh kalau ide Jino, sekarang dia telah meninggal dunia karena ada utusanku di sana untuk mencabut rohnya. Ini tuh bang, ternyata malaikat Israel juga punya utusan. Mereka pikir Jino perang di Palestina ini kamu malaikat mau tanya Jino selamat. Kalau tidak, mudah balak mudah tapi bantu waktu kemah tanya deh. Jin kau ayo. Dan pengingat bio, jangan terlalu banyak keluar malam sekarang, begal berkeliaran. Hati-hatilah, nyari adik dan tuan, bio tanya kenal dia bu. Lalu pegang udah malu, mana bawang dia? Dah ya? Meninggal yang udah ya. Jadi malaikat Jibril yang dari para nabi dulu beliau menemaninya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Muhammad. Bak Nabi Muhammad yang paling kerap nabi dengan malaikat Jibril. Bak malam Isra wal Mi'raj Allah perintahkan Jibril. Jibril, nalun tuan ya Allah, jemput kekasihku Muhammad. Get ya Allah. Pakam diuatkan oleh Allah Ta'ala. Pertama, untuk mengembirakan hati Nabi kita. Pakam itu bergembira. Lagi ngumpulkan di Pak Camat kuno. Karena tahun itu dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita. Meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, istri beliau Siti Khadijah, seorang perempuan yang selalu menjadi motivasi beliau dalam mendakwahkan agama Allah. Seorang perempuan yang rela mengorbankan hartanya demi perjuangan Nabi. Sampai-sampai Khadijah, orang yang paling kaya, menjadi orang miskin. Habis harta beliau itu dengan sebab membantu dakwahnya Rasulullah untuk mengembangkan Islam. Orang inong yang model lagi nyo yang meninggal. Tuhan muhadi, Tuhan sedih. Punya lagi inong dan nyo gak mungkin. Kediji tapi anak Godem yubuh kopi pada play jamnya, godem dah. Nyo jauh dah. Oh ulang. Ujian. Kopi dong, tahu. Bunga kalau kopi. Kamu kopi dah boleh. Banget. Dan kadang-kadang dia tubik bawa uji telepon ngon dia. Assalamualaikum. Unda lampak kaje bagi dia. Naman tere na. Na bang kajak keno. Dia kadang duk kali ibu kopi kah likak kah ibu kopi bang tiga matam dak bang. Peaneh beng banyak kadang-kadang. Mamunya modelnya indong kalau meninggal kau agak-agak kenang baju tanya. Tapi coba kalau istri kita, kalau indong tanya, memang mengerti bahwa dia seorang perempuan dan kita sebagai suaminya. Oh, tanya rapat tengah malam bak menata. Tanya prajurit dia. Ya haya dia awaknya tipu dia. Oh tanya rumah dia jika tak kuduk jika memang lah. Oh tanya rumah jika tinggal apa go mai. Tapi cik kuduk lo juga tidak. Takkan. Awak mana buku dan yang untuk punya juga dia. Budak hinang tanya picit, kuduk dalam keadaan tim ngerti picit, kuduknya picit, dia menyum tangannya itu lembut dan lemah. Karena apa kon? Karena terlalu ngantuk tapi jadi karaci picit. Nganda pegang dah. Nyotang kayak kopi dah kok. Kopi. Kadang dia mungkin baca TV, lomba dapur kopi. Udah kuduk ikut dan nyonya kopi bah. Pulang bang di bokong mau bang. Punya modelnya indong tanya bang, punya modelnya meninggal, mengkawin lain bro tanya pakon karena ingat dulu. Betapa banyak nyatakan tuan dan Bandung, betapa banyak suami daripada kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia laki mentongna, tapi hanya mengkawin lain. Karena apa yang buku semangat, semangat. Kau apa yang kamu? Kau kenapa? Tak sanggup kami melupakan jasa dan kasih sayang istri yang telah meninggalkan kami. Roh tua kadang-kadang kamu kawin. Kadang-kadang ngondanya kupegah padanya. Bang mengkawin, bang mentong muda bang. Di 1000 abang cari dapat perempuan tapi satu tak akan pernah tergantikan di hati abang. Inong yang tabi kakak agak yang tabi dipeduli bang, tabi dimukum keadaan bang. Ada terube bang gancohan saban yang tidur.
Pakon punya modelnya laku karena diingat kepada istri, jasa-jasa istri terhadap beliau. Tapi coba perhati padi rame laku ngon-ngon tanyo golong luput flow kamu lagi sebeng ui lile. Kenapa demikian? Pakon golong flow bagi kamu lagi mudalah gigo kamu lagi ketika tu kamu lagi teguh nangkanya lagi hubung gemudo anda perlu tapi pakon ini terjadi katib hadir kadang waktu mengawin katib jelas. Maka jadikanlah suami kalian daging ibu walaupun kalian meninggal dunia, walaupun dia menikah dengan lain perempuan, namun hatinya tak pernah lekang daripada kalian. Ingat ya, redanya seorang suami, surganya bagi seorang istri. Meninggal umum Nabi waktunya sedih. Tak lama berselang beberapa bulan meninggal orang yang selalu sayang kepada beliau, paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib. Maka dalam tahun indah kesedihan bagi Nabi, diangkatlah Nabi kita oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Tuhan Allah jemput Muhammad. Dia pakai mana malaikat Jibril dua, Mikail dan Israfil. Dia cuk Nabi tanyo. Malamnya Nabi tanyo tengok-tengok di rumah Ummu Hanim. Nah, tinggal Nabi dan kamar khusus Nabi gedamo malaikat Jibril gedamo wak bubung. Kalau pintu dijatuh Nabi wak bubung. Mujame wak bubung damo, munyoto jame tanya wak bubung gedamo semua tanya bangke selamat jame yang lain. Mau kapak bu dahulu dah dulu. Buka bubung Nabi suka jaga sebab Nabi tengok ibu bapak hati Nabi hantam tengok yang nak tupit dua mata. Kau lagi tengok kalau tengok mata tupit hati-hati mati. Mati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kemudian turun bertanya oleh Nabi tanya Jibril, Nabi Tuhan Muhammad, kenapa bubung? Apa bubung? Nangkanya hantam datang kepadaku Jibril melalui bubung. Tapi nangkanya pintu layaknya manusia bertamu kepadaku. Tapi kenapa malam ini berbeda Jibril pakai bubung? Mama, sengaja kamu datang malamnya bubung Muhammad karena kamu belum pernah melakukan hal ini. Ini bertanda ya Rasulullah. Ini mengisyarah ya Muhammad bahwa yang Anda lakukan malam ini juga satu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa yang kulakukan Jibril? Muhammad, Allah rindu kepadamu ya Rasulullah. Allah mengundangmu untuk bertemu dengannya. Mengku tajak Jibril, mudah Muhammad. Nyokunyo yang geme buno, yang geme syair, leke kanda tanyo abang tanyo gure ke tanyo buno. Nah, malaikat Jibril gecok Nabi geme usumur zam gebedah dada Nabi tanyo yang kelima kalinya. Dada Nabi gebedah limonggo. Jadi masih kecil, remaja, kemudian pra remaja, kemudian dengan pokoknya limonggo. Ini ada bukulah dada begini. Jadi yang terakhirnya dia anggaplah dada Nabi gume ke Nabi tanya gupupo. Jibril memegang sebelah kanan, Mikail memegang sebelah kiri, Israfil berdiri di belakang Nabi. Gupupo Nabi tanya buat bubung yang terhah buno. Laginya lewat daripada bubung terhah atap tertutup sebagaimana semula. Ummu Hanim bubung terhah hana si jaga kenyang. Taman berarti rakyat taman tanya. Dan lewat bubung gume Nabi Masjidil Haram. Jibril balik ke surga, dia cok burak ya cok begawan, kemudian balik kembali dia cok Nabi waktu yang tengok-tengok di samping Hijr Ismail. Kenapa kan? Waktu Nabi kemudian di Masjidil Haram, waktunya Nabi hanya berdiri seorang diri di sana, tak mempunyai seorang teman pun. Dan malaikat Jibril kembali ke surga minta izin kepada Nabi. Ya Jibril, ya Muhammad, kata nak pernah oleh dia. Wah, nanti Ida Jibril lo Mikail Israfil untuk balik ke surga untuk yacok alat perlengkapan keberangkatan tanyo malamnya oleh yacok kendaraan malamnya. Dia Jibril berangkat awaknya oleh Nabi tanyo tinggal tidur di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram datanglah Nabi ketika itu, bangun Nabi, bangkit berjalan ke Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada Hijr Ismail, dindingnya agak nguyunya. Inan dilegu bapak ya inan dua pemuda tengok Hamzah dan Ja'far. Gejak Nabi itu nan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah.
Gekul lewatnya, kerja tubik ya Rasul malam-malam tidur. Untuk icok kata le begal pergi. Nanti kau tebaknya jina orang yang tengok-tengok apa nak tengok kafir-kafir musyrik ini sedang benci kepadamu. Nanti mereka ambil engkau ya Rasulullah, siapa yang nengok? Kena Nabi karenanya telunjak kena. Kena ya Rasulullah. Tidurlah di samping Hijr Ismail, bak tengok antara dua orang pemudanya, Hamzah dan Ja'far. Apa Bapak Ibu dan Bandung yang di kemudian hari kedua pemuda ini Ibu Bapak menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Innalillah. Bahkan gejak mitangon oleh Nabi. Apakah Nabi takut? Tidak. Gejak mitangon Nabi nyobang bukan maknanya Nabi takut, tapi pucit tengah guna tanya umat tentang syariat. Seolah-olah Nabi kena maknanya usaha dulu baru tawakal. Mitai deh, baru tawakal. Rezeki cintana. Kalau tinggal mitai apa tu puduk baik-baik. Ilmunya datang dan dua utuh singo bunga kau tak bukan ke timbul di rumah tu sepo tetap nak dua utuh dan lalu kau ada tetap tu dua utuh singo. Jauh ke panggil. Kan bumbung kau tu rumah. Jika nak mitai le, kaki kita nyo kanan dia tinggal mitai apa du. Kadang kaki kita nyo bang bak go cacok cuma tu kanyo kadang kaki kita nyo bak lumah, pula lumah dah nyo. Kadang rezeki tanya umpamanya bak jalan tanya. Kadang rezeki kita di ketika nak acara-acara lagi jualan tanya lagi saudara-saudara tanya malamnya. Kan? Jadi saudara-saudara kita yang jualan malam ini, dah jual nasi kebagian kadang-kadang tu genyo kakak. Gop jualan tanya yang bunyi. Gop udik anu ke rumah si di rumah. Gop jualan es krim tanya yang hana mangat hati. Mau tunggu, jauh rumah lah nunggu ikut rumah lah napeng, nunggu ikut napeng tu, napeng kau nak rumah belau, napeng kau tak ada. Aku punya me kenam anak naik mau anu lon tunggu, anak naik me, mau haji me dah dapurnya, asing nawa yo. Menyobe ibu anu adanya, aku dah mula rumah, nanya. Nyo kadang-kadang rasa bahagia kan, lihana beliau ada saudara katanya buruk dah. Es krim, es krim. Kui kembaan yang ibek kacip es krim, hidung Cina. Awak pula hidung. Kalau pantun ke muka es krimnya, punya baru luntik-luntik hidung Cina. Jangan lelaginya. Jadi tanya menyonapeng do beda juga menyohanapeng kami hula ilane dan tanya bang lagi nyanci yang buah keliling-keliling menyatakan kalau lain tak muka mai bet lebainan mencari hidung tanya gimana lagi makin sama-sama sadar uhung melampu pugot pagi uhung pelara lemau ikat lemau aman menyopat tu dah boleh lu cair lumo dah ikat pagi hana sama 3 kilap lumo di Bandua di satu sisi Bakabo TV nah betul ikannya di sisi lain ada juga benarnya orang lain daya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nya punya penuh oleh Rasulullah usaha dulu baru umpama kalau kecik be mamunyo gimana pergi umpama naudzubillahi min dzalik tujuh balik gunung nak coba tulang ni itu nami sigoti umpama yo dia cakalan ila manyang ye nyo bang puang ile kenapa takbir Allahu akbar hudit monan nabi mati monan Tuhan munyo kehendak Tuhan mati tetap dak kutung mati menurut ketika ndak Allah hana mati dak kudong nak tetap hana mati ujodong awak buatnya dia. Ini kan lagi nyo sabai. Iban ciplung dilai. Maknya ada ei. Plung ini. Oh sarang plung tu kesang itam boleh nyalain. Ya Allah Tuhan ku usahakan. Ya Allah ku usahakan. Ya Allah 30 ya Allah hantam plung lagi yang kami ya Allah 30 man 3 itu ya Allah. Ini mangga ku plung ya Allah kali gila dukul ya Allah betul wajah dengan usaha. Setelah itu baru tawakal. Jangan lagi bang. Mau kumpul bui. 2.000.
Babi. Bui. Lampu. Tanya lampu. Bui. Kalau dia ilik dia. Belum. Bagi Allah apa? Munyo nyawa non bakui hai tele bakui ya. Munyo kekeri nyawa non kon bakui ya. Munyo nyawa non kon bakui. Ada kudu iku bui tetap anak kuku am jodoh. Hani muku bang bui dia. Ini kamu nah. Lari dulu. Manja. Kemudian otak tu bak putih, tu bak ujung patah. Buiyu. Ki yang nak kita mumet ni, pak kau tawakal. Untuk mereka ya Allah. Kalau aku putih bak putih kata. Yo ki yang ni mumet ni. Bui kau jo ya Allah. Menyomel len bak bu ya Allah hanai teli bak rimu. Punya nyawa dan kon bakbunya ya Allah, engkau akan punya cara untuk menyelamatkanku ya Allah. Kayaknya tanya udah abang bercara beak lebay ucapkan dengan itu kalau seolah-olah bunuh Allah dan Rasulullah tengah mengajarkan kita seolah-olah bahwa usaha dulu baru tawakal. Udah ya.